Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu guru yang kami hormati, para peserta didik pembinaan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Pondok Ramadan SMA Negeri 14 Surabaya tahun 2021 yang kami banggakan dan yang kami cintai. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Hingga saat ini kita semuanya masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita mampu kita maksimalkan untuk mengabdi, untuk beribadah, untuk beramal solih. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan yang kami banggakan, pada umumnya manusia itu ketika dia berbuat baik ingin mengharapkan surga. Ketika beramal solih, ketika beribadah, terkadang manusia itu ada yang mengharapkan surga, merindukan surga. Ini dibalik, surga yang merindukan manusia. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang dirindukan oleh surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Ada 4 golongan manusia, yang mana 4 golongan manusia ini dirindukan oleh surga. Golongan yang pertama adalah taril Quran, orang muslim, orang mukmin, baik laki maupun perempuan, baik sehat atau cacat, baik berpangkat atau tidak, baik kaya atau miskin, asalkan dia beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan ada ikhtiar, usaha untuk memahami kitabullah Al-Quranul Karim. Satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Al-Hadis. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, di sanalah ada ketentuan-ketentuan Allah, ada hukum-hukum Allah, ada syariat dan tuntunan Allah dan Rasulnya. Al-Quranul Karim adalah bacaan yang mulia. Bacaan yang mulia, Al-Quran, bacaan Karim yang mulia. Ketika ada orang muslim, ada orang mukmin senang membaca Al-Quran, maka hidupnya dimuliakan oleh Allah. Senang dengan Al-Quran, senang dengan memahami isi Al-Quran, mereka akan diberikan kefahaman dengan tuntunan Islam. Oleh karenanya, karena Al-Quran itu adalah petunjuk hidup bagi manusia, hudal linnas. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Agar kita mengetahui petunjuk-petunjuk Allah, maka kita kaji Al-Quran. Mohon maaf, Al-Quran bukan hanya untuk dilafadzkan. Al-Quran bukan hanya untuk dibunyikan. Terkadang kita ini berpuas diri ketika sudah bisa baca Al-Quran, tajwidnya benar, makhrajnya baik, fasahahnya dapat, sudah berhenti sampai di situ. Padahal kita tidak tahu apa isi yang kita baca itu.
Makanya membaca Al-Quran itu bagus, baik, dan perlu kita istiqomahkan. Tetapi alangkah lebih baik lagi kita tingkatkan pemahaman kita terhadap kitab suci Al-Quranul Karim, karena di sanalah petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Ketika ada orang muslim, ketika ada orang mukmin berpuasa, Mas, jenengan kok puasa Ramadan, kenapa? Iya, karena puasa Ramadan itu adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahu bahwa puasa Ramadan adalah diwajibkan, maka kita dengar ayat itu, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, luar biasa. Ketika ada orang bertanya, kenapa panjenengan kok sholat? Iya, karena sholat itu perintah Allah. Kita ini kan dihadirkan oleh Allah ke dunia. Kita ini diberi nikmat oleh Allah. Kita ini dihidupkan oleh Allah. Sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita beribadah, beramal, berbuat kebaikan, kita sandarkan hanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa panjenengan kau sholat? Iya, karena sholat itu perintah Allah. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kita dengar ayat ini, kita baca ayat ini, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang mukmin itu merasa dirinya itu diawasi oleh Allah. Orang mukmin itu menghadirkan Allah dekat dalam hidup, menghadirkan Allah dekat dalam hidup kita. Makanya orang mukmin itu butuh pertolongan Allah Ta'ala. Bukan hanya orang mukmin, setiap makhluk itu butuh Allah Ta'ala. Dan kita orang muslim, orang mukmin ini cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada makhluk. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada makhluk ciptaannya. Kenapa panjenengan kok menghindarkan diri dari makanan, minuman haram? Iya, karena perintah Allah mengajarkan kepada kita, makanlah dari sesuatu yang halal dan thayyibah, yang halal dan yang baik. Memakan makanan halal, mengkonsumsi minuman halal, mengenakan busana pakaian yang dihasilkan dari barang halal, itu perintah Allah Ta'ala. Itu tuntunan agama kita. Maka kita bekerja dengan baik. Kita belajar dengan baik. Halal, thayyiban, dan baik. Kenapa panjenengan kok tidak mau makan babi, makan binatang yang diharamkan? Iya, karena ini perintah Allah. Janganlah kamu makan bangkai, janganlah makan babi dan sejenisnya. Saya menghindari itu karena itu adalah perintah Allah untuk tidak memakan makanan haram. Kenapa panjenengan kok tidak minum minuman haram? Iya, karena minuman haram itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu barang najis, tak boleh diminum. Walaupun sedikit atau banyak tetap haram. Walaupun mabuk atau tidak tetap haram, karena zatnya, barangnya, jenisnya adalah haram. Mengapa panjenengan kau bersolawat kepada Nabi? Iya, karena solawat itu adalah perintah dari Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Allah bersolawat artinya Allah menurunkan rahmatnya. Para malaikat bersolawat kepada Nabi, maknanya adalah memohonkan ampun kepada Allah. Kita bersolawat kepada Rasul,
mengharapkan syafaat pertolongan Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengkaji isi Al-Qur'an, memahami ayat Al-Qur'an, kita tahu petunjuk-petunjuk Allah taala. Di sana ada membahas masalah akidah, membahas masalah tauhid, membahas masalah ubudiyah, membahas masalah ilmu pengetahuan, membahas masalah kisah-kisah umat Nabi Rasul terdahulu untuk kita jadikan pelajaran di saat ini dan di saat masa yang akan datang. Allahu Akbar. Sudah saatnya kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Ketika ada permasalahan, kembalikan kepada Al-Quranul Karim, kembalikan kepada Al-Hadis. Islam tidak terkotak-kotak. Kita beribadah karena Allah, bukan karena golongan, bukan karena bendera, bukan karena partai politik, bukan karena organisasi. Kita betul-betul beribadah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hiasilah rumah kita dengan membaca, memahami, mengkaji kitabullah Al-Quranul Karim. Seorang muslim wajib hukumnya untuk mengkaji kitabullah, untuk memahami kitabullah Al-Quranul Karim, agar hidup kita selamat. Mari kita renungkan bersama. Kita hidup ini sudah bertahun-tahun di dunia. Kita diberi nikmat oleh Allah setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap saat, bahkan setiap detik, setiap saat kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Berapa ayat yang sudah kita fahami, berapa ayat yang sudah kita amalkan, itu menjadi introspeksi, evaluasi bagi diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wahafidhil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, percaya adanya Allah, yakin adanya hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah berkata-kata yang khair, yang baik, yang menyenangkan, yang menyejukkan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam itu merangkul, bukan memukul. Islam itu mengingatkan, bukan menyalahkan. Islam itu mengajak, bukan mengejek. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kalau belum bisa berbicara yang baik, hendaknya auliyasmud, diam. Diamnya orang beriman itu tafakkur. Diamnya orang beriman itu zikir. Subhanallah. Oleh karenanya kecil bentuknya bibir ini, tapi kalau tidak mampu untuk menjaganya, bisa fatal akibatnya. Oleh karena itu kita manfaatkan bibir ini untuk mengucapkan kata-kata yang hasanah, kata-kata yang baik, kata-kata yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita latih, walaupun kelihatannya kecil, kelihatannya remeh, kelihatannya tidak berat, tetapi kalau tidak kita latih, mungkin kita sulit untuk mengucapkannya. Bacaan tasbih subhanallah, bacaan tahmid alhamdulillah, bacaan takbir Allahu akbar, bacaan tahlil la ilaha illallah, bacaan istighfar astaghfirullahal azim, bacaan hauqala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, bacaan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan bacaan-bacaan yang lainnya. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani 'alal mizan habibatani 'alar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Nabi, ada dua kalimat yang kalimat ini ringan untuk diucapkan, berat timbangannya nanti di yaumul mizan, dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah wa mut'imul ji'an,
orang yang mau berbagi, orang yang mau memberi, orang yang bersedekah kepada orang yang berpuasa, kepada orang yang lapar. Kita hidup ini tidak sendirian. Kita hidup di masyarakat ini banyak orang, dan sesuai dengan sunnatullah, Allah menciptakan segala sesuatunya itu serba berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan segala sesuatunya itu azwaja, berpasang-pasangan, berlawan-lawan, berlawanan, pagi, sore, siang, malam, laki, perempuan, kebaikan, keburukan, kelahiran, kematian. Ada orang diberi oleh Allah rezeki yang lapang, ada kalanya orang diuji oleh Allah dengan rezeki yang sempit. Itu memang isinya dunia. Tidak bisa orang di dunia ini miskin semuanya, tidak bisa. Harus kaya semuanya, tidak bisa. Karena itu sudah sunnatullah, sudah hukum Allah, sudah ketentuan Allah. Lah, Islam menuntunkan ketika kita diberi rezeki oleh Allah, maka sebagian bagi, sebagian sedekahkan. Dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala mengingatkan kalau bersedekah jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit di antara keduanya. Sesuai dengan kemampuan kita, berbagi, bersedekah, dan itu fadilah, keutamaannya luar biasa. Konsep Islam menuntunkan, mensyariatkan bersedekah. Insya Allah hidup Anda akan dikayakan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang mukmin tidak boleh pelit, karena kita meyakini dan menyadari bahwa harta yang diamankan oleh Allah ini tidak permanen. Harta yang dititipkan oleh Allah ini tidak selamanya, dan itu pasti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersedekah, memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka pahala kita seperti orang yang berpuasa itu, tidak dikurangi sedikit pun. Pertanyaannya, loh Pak, kalau begitu nggak usah berpuasa, kita cukup memberi makan orang miskin, kan sama pahalanya. Bukan begitu pemahamannya. Cara memahaminya adalah berpuasa Ramadan itu adalah kewajiban pribadi muslim, kewajiban pribadi muslim. Sedangkan memberikan sedekah, berbagi, memberi makan kepada orang fakir, orang miskin, orang yang berpuasa, termasuk ibadah tambahan. Yang keempat, orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan puasanya itu betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena manusia, bukan karena ingin mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia, tidak, tapi dia berpuasa karena Allah. Ibadah puasa termasuk ibadah yang istimewa. Ketika orang mukmin menahan diri, al-imsak, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang luar biasa. Dan itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala, karena puasa ini ibadah sirri, ibadah rahasia. Hanya pelakunya yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang tua puasa, anak nggak tahu. Terkadang anak nggak puasa, orang tua juga nggak tahu. Itu taruhannya iman kita. Dia beriman, mampu untuk menunaikan ibadah puasa, maka dia berpuasa karena Allah Ta'ala, walaupun tidak ada orang lihat. Kita berpuasa bukan karena takut sama orang tua. Kita berpuasa tidak karena malu sama teman, enggak. Kita betul-betul beribadah karena Allah semata. Mudah-mudahan dengan kita beramal, beribadah, berbuat baik, apapun yang kita lakukan, semuanya kita sandarkan hanya kepada Allah Ta'ala. Dunia ini adalah tempat untuk menanam kebajikan. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat, kesempatan untuk bercocok tanam, menanam kebaikan dan memanennya nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu menyempurnakan ibadah puasa dan
mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah di dunia sampai nanti di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.